Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai general love reading ya. Ini untuk all zodiak, untuk semua zodiak yang memang energinya tertarik di sini ya. Uh, aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan karma ya. Karma untuk dia yang telah meninggalkan kamu, menyakiti kamu, bahkan memanfaatkan kamu. Apa yang akan dia terima gitu ya di kemudian hari. Karma apa yang akan dia terima, kita akan coba cari tahu di sini ya. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% ya. Jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini semua zodiak ada, namun energi yang kuat di sini ada energi Sagittarius, Leo, ya. Namun tetap di sini semua zodiak ada. Oke, di sini aku udah shuffle beberapa kartu, ya. Ada kartu tarot dan juga di sini aku udah shuffle beberapa dari kartu Lenormand untuk lebih menghemat waktu. Kita langsung saja masuk pada pembacaan. Yang aku lihat di sini untuk seseorang yang telah meninggalkan kamu, menyakiti kamu, ya, bahkan memanfaatkan kamu ya. Karma yang dia dapatkan adalah dimana dia sulit sekali untuk bisa move dari kamu. Yang aku lihat di sini, karma yang dia dapatkan, dia sulit melupakan kamu dan kamu adalah rindu yang mematikan untuk dia gitu, karena dia tidak bisa menemukan seseorang yang seperti kamu di luar sana gitu, yang sebaik kamu, yang setulus kamu gitu. Dia tidak akan pernah bisa menemukan sosok itu. Jadi itu yang mungkin membuat dia sulit untuk move dari kamu. Bahkan mungkin dia pada awalnya menyepelekan gitu ya, menyepelekan dia begitu saja pergi dari kamu, begitu saja meninggalkan kamu gitu ya. Dia berpikir bahwa pergi dari kamu adalah hal yang mudah gitu ya, move dari kamu adalah hal yang mudah. Tapi ternyata ketika dia jalani, aku ngelihat dia mengalami kesulitan, bahkan butuh effort yang sangat besar, butuh perjuangan yang sangat besar untuk bisa melupakan kamu, untuk bisa pergi dari kamu gitu. Jadi apa yang dia pikirkan selama ini tuh salah gitu ya. Dia pikir mudah pergi dari kamu, mudah melupakan kamu, itu semua salah ya. Dan pada akhirnya dia akan mendapatkan karmanya sendiri. Dia yang pergi meninggalkan, tapi dia yang sulit melupakan, dia yang sulit untuk melepas kamu gitu. Mengalihkan pikirannya dia tuh susah banget dari kamu ya. Bahkan ada keinginan dia untuk kembali lagi loh gitu ya. Ada keinginan dia untuk kembali lagi ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan aku ngelihat memang jelas bahwa dia adalah seseorang yang bisa dibilang kekanakan, childish gitu ya. Energinya agak kurang bagus ya dia di sini. Aku melihat dia ini memang orangnya main-main gitu ya. Mungkin pada awalnya dia mempermainkan kamu gitu, tapi di kemudian hari aku ngelihat di sini dia yang akan dipermainkan oleh seseorang yang bahkan dia cintai gitu. Mungkin aku ngelihat di sini dia akan jatuh cinta kepada seseorang, tapi cinta yang dia miliki untuk seseorang itu hanyalah dipermainkan kayak gitu. Jadi seperti dia mempermainkan kamu, itu akan berbalik ke dia. Dan mungkin itu juga yang menjadi pelajaran buat dia, yang membuat dia sadar sehingga dia teringat sama kamu dan sulit untuk move dari kamu. Itu yang aku lihat di sini sih gitu ya. Oke. Dan aku melihat di sini juga ya intinya dia sulit sekali untuk melupakan kenangan di antara kalian ya. Terkadang dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayak ada aja hal-hal yang mengingatkan dia tentang kamu. Entah itu kenangan ya, kenangan yang menyakitkan atau kenangan yang membahagiakan yang pernah kalian lalui bersama. Momen-momen tersebutlah yang mengingatkan dia kepada kamu, dan itu yang membuat
komitmennya dia tuh gagal gitu ya. Jadi kayak dia tuh udah mencoba untuk move on tapi gagal. Ya itu adalah sebuah karma sih yang menurut aku pantas dia dapatkan gitu, karena mungkin sebelumnya dia telah menyakiti kamu, dia telah meninggalkan kamu begitu saja, mempermainkan kamu, ya memanfaatkan kamu. Jadi itu adalah hukuman yang setimpal yang memang semesta berikan untuk dia. Ya, kesulitan untuk bisa melupakan segala hal tentang kamu itu sangat menyiksa loh. Bahkan bisa dibilang di sini dia masih terbelenggu terhadap perasaannya gitu ya, perasaannya ke kamu gitu. Dia sulit banget untuk keluar dari belenggu itu. Dia kayak terikat, terkunci, pikiran hatinya itu masih terkunci di kamu, dan itu sangat sulit untuk dia lepaskan. Itu adalah karma yang memang nyata akan dia dapatkan, atau memang sudah dia dapatkan gitu. Dan dia stuck di sini. Ada penyesalan juga, ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, dia terbelenggu dan sulit untuk melepaskan semua itu. Dan aku ngelihat di sini, sepertinya orang ini, ya ketika dia sadar, dia sulit untuk move dari kamu, kayak gitu ya. Dia sadar dia sulit untuk melupakan kamu. Dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan. Dia hanya bisa melihat kamu saja. Bisa jadi dia nggak berani datang ke kamu, ya. Karena apa? Karena dia malu. Dia malu karena dia sudah menyakiti kamu, karena dia sudah mengecewakan kamu. Dia sadar itu semua. Dia telah mempermainkan kamu, bahkan memanfaatkan kamu. Dia sadar semua kesalahan dia. Makanya dia nggak berani. Dia nggak berani untuk datang. Meskipun dia nggak bisa lupain kamu, dia sulit untuk melepaskan perasaannya dari kamu, tapi dia nggak datang ke kamu. Karena apa? Karena dia malu. Jadi dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, ya, kayak gitu. Dia hanya bisa memantau kamu, ya. Bagi dia itu udah cukup. Tapi kalau kamu yang menghubungi dia, dia stay buat kamu, dia ada buat kamu. Aku ngelihat kayaknya dia karmanya dia akan terus menunggu kamu dalam waktu yang cukup lama gitu. Itu yang aku lihat di sini. Dia akan terus berharap sama semesta untuk bisa kembali bersama dengan kamu gitu loh. Itu yang aku lihat di sini sih. Dia berusaha untuk mengontrol perasaannya, ya. Masa lalu itu terus membayangi dia. Segala hal tentang kalian di masa lalu, segala hal yang pernah kalian lakukan di masa lalu itu selalu membayangi dia, ya. Dia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Dia belum mampu untuk mengalihkan perasaannya dari kamu, mengalihkan hatinya dari kamu. Bahkan di relung hati dia yang terdalam tuh masih mengharapkan kamu gitu ya, masih mencintai kamu, ya, masih menyayangi kamu. Itu yang akan menyiksa dia nanti, perasaannya sendiri. Bahkan dia sangat merindukan kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain mengontrol perasaannya, ya. Itu yang sangat akan menyiksa dia, ya. Itu berat buat dia loh di sini. Dia berusaha untuk mengatasi rindunya, mengatasi rasa cintanya, ya. Dan itu sangat berat gitu. Dia berusaha untuk mengabaikan perasaan dia sendiri gitu loh. Ini adalah suatu karma buat dia, ya. Queen of Cup. Aku ngerasa dia baru menyadari betapa tulusnya kamu, betapa baiknya kamu ketika dia sudah kehilangan kamu. Dan itu semua sudah menjadi kenangan, ya. Penyesalan yang terdalam yang dia rasakan, ya. Dan dia tuh kayak masih bernostalgia dengan semua kenangan kalian. Dia mengingat semuanya tentang kamu, ya. Kenangan yang membuat dia bahagia, kenangan yang membuat dia sedih, semua hal tentang kamu itu dia masih ingat gitu, ya. Masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dan tentunya di sini aku ngelihat dia akan mendapatkan seseorang yang nantinya memang akan mempermainkan dia juga gitu loh, ya. Dia berlaku tidak baik ke kamu, dia akan diperlakukan tidak baik juga, ya. Dia agak licik di sini, dia berbuat curang ke kamu, dia memanfaatkan kamu, ya, sebelumnya. Dan di sini aku melihat dia akan menemukan orang yang sama seperti dia,
dan orang tersebut akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan terhadap kamu. Jadi itu adalah balasan. Kamu memang tidak membalas dia, tapi Tuhan mengirimkan seseorang untuk membalaskan itu terhadap dia, kepada dia gitu loh. Tapi bukan dari kamu, tapi dari orang lain gitu. Tuhan gak mau mengotori tangan kamu gitu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan mengirimkan orang yang tidak baik juga kepada dia agar dia bisa merasakan apa yang memang kamu rasakan gitu loh ya. Di sini dia dipermainkan, dicurangi, bahkan dihianati ya. Dan itu yang membuat dia berpikir, yang membuat dia sadar bahwa ternyata kamu adalah yang terbaik kayak gitu ya. Dan tentunya dia melihat kamu dari kejauhan dengan rasa malu ya. Dan di sini juga karma yang dia dapatkan untuk karirnya, kondisi finansialnya itu akan macet ya. Itu adalah salah satu karma juga untuk dia. Jadi kayak dia kurang beruntung lah dalam hal keuangan juga, dalam asmara juga gitu loh di sini ya. Itu semua adalah karma yang memang dia dapatkan gitu ya, karena telah menyakiti kamu, meninggalkan kamu gitu ya. Dan dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan tanpa tahu dia akan datang lagi ke kamu atau enggak gitu loh. Kalaupun memang dia datang lagi, dia pasti akan berpikir keras untuk kedatangannya itu ya. Dia akan banyak mempertimbangkan apakah dia sanggup gitu ya menahan malu jika dia harus datang lagi ke kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan di sini juga aku ngelihat dia memang masih passionate sama kamu gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, dia masih sangat passionate sama kamu. Dia berusaha untuk mengalihkan pikiran dia dari kamu ke pekerjaan mungkin ya. Sebenarnya dia masih nungguin kamu, sebenarnya dia masih mengharapkan kamu, cuman nggak terlihat atau dia nggak menunjukkannya. Dia lebih banyak diam di sini ya. Dan di sini aku udah shuffle kartu Lenormand ya. Tadi energi utama dia adalah cambuk ya. Lalu di sini ada pohon, serigala ya, cincin dan salib. Dan yang aku lihat di sini dia akan mendapatkan konflik di sini, konflik yang cukup besar dalam kehidupan dia ya. Di sini dia akan berkonflik dengan pihak lain gitu ya. Seperti yang aku katakan tadi, Tuhan mengirimkan seseorang yang tidak baik untuk dia gitu loh ya, supaya dia juga merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu udah tulus sama dia, kamu udah baik sama dia, tapi dia tidak menghargai gitu ya. Dan dia pun akan merasakan itu. Dia akan berkonflik di sini. Dia akan menemukan banyak konflik. Dan aku lihat di sini ada potensi pertengkaran, perdebatan, ya. Bahkan dia akan mengalami hinaan, cacian, gitu ya. Bahkan direndahkan oleh orang lain, gitu ya. Pertengkaran yang cukup hebat di sini, yang memang akan terjadi sama dia atau memang sudah terjadi. Ya, jadi seperti yang aku katakan tadi, bukan kamu yang balas tapi orang lain ya. Konflik yang hebat, mungkin dia akan berdealing dengan orang yang keras ya, yang tidak peduli bagaimana perasaan dia. Intinya apa yang dia lakukan terhadap kamu itu akan kembali ke diri dia gitu loh. Dia akan mencintai seseorang, dia akan menyayangi seseorang dengan perasaan yang begitu dalam. Bahkan ada keinginan dia untuk serius sama orang itu, tapi ternyata orang itu licik, orang itu tidak serius sama dia, bahkan hanya mempermainkan dia gitu loh, atau hanya memanfaatkan dia. Dan itu adalah penderitaan yang memang akan dia dapatkan atau sudah dia dapatkan saat ini. Seperti itu ya. Itu yang aku lihat di sini
dia akan mendapatkan penderitaannya, dia akan mendapatkan kesulitannya, seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu bersama dia. Dia memberikan kamu penderitaan, dia memberikan kamu kesakitan, kamu banyak berkorban, kamu banyak berjuang untuk dia, dan nanti atau saat ini dia akan merasakan seperti kamu. Dia akan berada di posisi kamu, dia yang lebih banyak berkorban, dia yang lebih banyak berjuang, ya, dan dia yang menderita gitu loh. Dia yang tidak dihargai perjuangannya. Dia akan sadar di situ, ternyata apa yang dia lakukan ke kamu itu adalah hal yang sangat fatal gitu ya, karena kamu adalah seseorang yang tulus, tapi dia telah menyanyiakan kamu, dan penyesalan itu akan datang dengan sendirinya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Untuk beberapa dari kamu, kita akan coba lihat di sini inisial nama ya, seseorang yang memang akan menerima karmanya. Ada huruf R di sini. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang berinisial R. A, C, ada huruf P ya, ada huruf H, ada huruf Y, L, S ya, Z, W. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang berinisial W, K, dan J. Oke, di sini kamu bisa cocokkan dari inisialnya, atau memang karena ini untuk all zodiak, jadi kamu bisa sesuaikan dengan zodiaknya ya. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu untuk dipaksakan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena ini general reading, jadi bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.